ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر صدق الله العظيم. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur adalah senantiasa kita panjatkan kepada satu-satunya Zat yang berhak disembah, diagungkan dan disucikan, dialah Allah Azza wa Jalla, penguasa dan pencipta alam semesta serta semua yang berada di dalamnya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan dan kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa meneladani mereka dengan ihsan sampai datangnya hari kebangkitan. Pada kesempatan kali ini kembali Khatib menasihati diri Khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah untuk senantiasa meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan takwa dan iman yang kita tingkatkan, kita dapat menjadi pribadi yang selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Pada kesempatan kali ini, Khatib ingin mengangkat judul khutbah berlindung dari 4 keburukan. Kaum muslimin rahimahumullah, di antara doa yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr, adalah doa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 keburukan, yang mana doa tersebut berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yansha'u wa min du'ain la yasma'u wa min nafsin la tashba'u wa min ilmi la yanfa'u a'udzubika min hawla illa arba, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari doa yang tidak pernah didengar, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 keburukan ini. Pada doa di atas, Nabi kita mengajarkan untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Keempat perkara tersebut wajib dijauhi oleh setiap muslim, karena dari akan lahir berbagai macam keburukan dan kerusakan yang mengakibatkan orang tersebut masuk ke dalam neraka Jahannam. Dari 4 tersebut
Nabi SAW menyadari betapa sentralnya fungsi hati. Oleh karena itu, beliau memohon perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak merasakan khusyuk, yakni kondisi di mana hati tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah dan bermunajat kepadanya. Ketika melaksanakan ibadah, ada saja yang ingatnya. Ketika sedang ibadah, teringat pakaian belum diangkat ketika hari hujan. Ketika sedang beribadah, teringat kerjaan dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22 yang berbunyi, "Faya'ulul kasiyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalin mubin." Yang artinya, maka celakalah mereka yang hatinya telah berbatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, penyebab hati menjadi keras adalah karena terlalu banyaknya noda-noda dosa yang nempel di dalamnya, mulai dari dosa kecil sampai ke dalam dosa yang besar, sehingga cahaya iman dan cahaya Islam serta hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sulit masuk ke dalam hati tersebut. Benarkah apa yang dipesankan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Seandainya hati kita bersih dari noda-noda dosa, kita tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Maka cara membersihkan hati yang kotor itu dengan kembali kepada Allah Ta'ala, memperbanyak aurat, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak amal saleh, serta menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sidang salat Jumat yang sedang berbahagia. Yang kedua, berlindung dari doa yang tidak didengar. Mungkinkah Allah tidak mendengar doa seorang hamba-Nya? Padahal Allah memiliki sifat as-sami yang artinya maha mendengar. Bukan hanya terucap dari mulut seseorang, namun hati seseorang saja berkata itu sudah terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa maksud doa di atas? Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam bukunya Majmu' Fatwa bahwa berlindungnya Nabi dari doa yang tidak didengar maksudnya doa yang tidak dikabulkan. Di antara sebab satu doa tidak dikabulkan adalah doa tersebut mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, atau doa dari orang yang masih memakan harta haram. Ketika seseorang berdoa, baik setelah salat maupun dalam mengerjakan sesuatu, apabila dirinya masih memakan harta yang haram, maka doa tersebut tidak mungkin atau jauh untuk dikabulkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1015, ketika Nabi menceritakan tentang seorang lelaki yang mengangkat kedua tangannya untuk meminta pertolongan kepada Allah, tetapi makanannya, minumannya, bajunya, serta daging yang ada di dalam tubuhnya semuanya berasal dari harta haram, bagaimana doa tersebut akan dikabulkan? Untuk dari itu, mari kita senantiasa untuk menjauhi apa yang dinamakan dengan makanan haram, karena makanan tersebut akan menjadi darah daging di diri kita yang mengakibatkan doa kita tidak mungkin
Asy'uti rahimahullah dalam syarah Sahih Muslimnya ketika menerangkan makna dari nafsu yang tidak pernah puas, ia berkata, wa isti'azatu minal irsi was-sama'i wasyari'i wa ta'ala min nufsi bil amalil ba'idah, yang artinya ini adalah doa meminta perlindungan dari sifat nafsu, tamak, jahat, dan keterikatan nafsu pada anak-anak yang jauh. Tidak mengherankan apabila seorang memiliki sifat ini, maka ia tidak akan pernah puas dengan apa yang ada di dunia. Tidak akan pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan. Tidak pernah bersyukur ketika dia terbangun besokan paginya. Tidak pernah bersyukur ketika mendapatkan rezeki. Ketika nafsunya senantiasa berlebih. Dengan demikian, tidak jarang orang-orang seperti ini menjadikan pemiliknya bersifat bagus, tamak, dan seorang yang culas. Nabi SAW mengingatkan ada dua orang yang pernah merasakan puas. Yang pertama, penuntut ilmu agama, dan yang kedua, pencari dunia. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Selanjutnya yang keempat, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ada dua macamnya. Pertama, tidak bermanfaat secara zahir seperti ilmu sihir, perdukunan, dan ilmu peramal. Itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat secara zahir. Semua ini adalah ilmu yang tidak membawa manfaat sedikit pun. Justru membawa mudarat kepada kita dan pemiliknya. Selanjutnya yang kedua, yaitu ilmu secara zahir bermanfaat seperti ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis, namun pemiliknya tidak mengamalkannya. Dan menyelisih apa yang telah dipelajari atau niat mencari ilmu bukan mengharapkan keridhaan Allah, tapi menyombongkan diri kepada orang lain, menyombongkan diri kepada seseorang. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu dengan niat untuk membangga-bangga di hadapan para ulama, atau berdebat orang-orang bodoh, atau agar menarik perhatian orang lain kepadanya, atau ingin dianggap alim, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Maka hati-hatilah dengan ilmu yang kita pelajari. Yakinkan dalam diri sendiri bahwa ilmu tersebut untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan mendapatkan sensasi di dunia ini, mendapatkan ketenangan, mendapatkan sorak-sorai dari umat manusia. Maka dari itu, janganlah kita sebagai seorang muslimin, sebagai seorang muslim, untuk mencari empat perkara ini. Yang pertama adalah berlindung dari hati yang tidak pernah merasakan khusyuk. Tetaplah khusyuk dalam beribadah. Jangan pikirkan dunia, karena dunia itu hanyalah tempat persinggahan sementara.
berlindung dari nafsu yang